Ya, teman-teman, yang mau kita bahas adalah sekarang ini akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri nanti ada di sini ya, sebelah sini. Akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab seseorang, organisasi, lembaga, atau perusahaan yang berkaitan dengan sistem administrasi miliknya. Ya, itu tadi penjelasan singkat soal akuntabilitas. Nah, sekarang ini saya akan menampilkan pentingnya akuntabilitas. Pentingnya akuntabilitas sendiri ada 3. Nanti di sini ada lagi 1, 2, 3. Oke, saya bacakan. 1. Menyediakan kontrol demokratis. 2. Mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Meningkatkan efisiensi dan aktivitas. Nah, ini sekarang saya akan tampilkan apa saja poin-poin agar lingkungan kerja yang akuntabel. Ada 9. Nah, ini nanti ada lagi di sini. Poin-poin lingkungan kerja yang akuntabel. Nomor 1, kepemimpinan. 2, transparansi. 3, integritas. 4, keadilan. 5, kepercayaan. 6, keseimbangan. 7, kejelasan. 8, tanggung jawab. Dan yang terakhir 9, konsisten. Ketika ASN dapat melakukan dari 9 komponen itu, maka otomatis lingkungan kerjanya akan menjadi lingkungan yang akuntabel. Tidak lingkungan kerja saja, tetapi perilaku individu PNS juga memiliki peran. Nah, nanti kita lihat gambarnya ada di sini. Nah, itu tadi contoh-contoh gambarnya. Mungkin bisa dibaca. Nah, PNS yang akuntabel adalah PNS yang mengambil keputusan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten saat menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, dan semoga kita kelak menjadi ASN yang memiliki sikap akuntabilitas dan bisa menciptakan lingkungan yang akuntabel. Nah, di sini ada contoh-contoh implementasi di kehidupan sehari-hari ya. Mari lihat. Ayo, masuk. Isi Pak. Apa ini? Ini Pak, tugas saya yang mungkin lama belum saya kumpulkan nih Pak, baru saya mau kumpulkan. Aduh, Makna, kenapa baru dikumpulkan? Iya Pak. Makna, kamu itu ASN ya toh. Kamu tuh harus tahu tugas dan kewajibanmu. Kenapa bisa telat sampai 5 bulan baru kamu kumpulkan? Ya, toh? Kamu tuh ASN, harus punya pemikiran sendiri lah. Masa tugas kayak gini 5 bulan baru selesai? Iya Pak. Ayo masuk. Isi Pak. Apa ini? Ini Pak, ya ukur saya yang kemarin sekarang sudah selesai. Mantap. Baru juga 3 hari sudah selesai kamu. Ya, Ini mantap. Ini contoh implementasi akuntabilitas sebagai ASN. Kita harus bertanggung jawab dan pekerjaan harus tepat waktu. Betul begitu Pak? Oh iya, betul. Sip. Ya, yang kita bahas sekarang adalah nasionalisme. Nasionalisme dalam arti luas adalah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan juga menghormati bangsa lain. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah air Indonesia
yang dilandasi nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Setiap penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah. Sekarang, implementasi nasionalisme yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Ya, nomor 1. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan. Sebagai pencipta alam semesta, nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa ateis. Nomor 2, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini mengandung arti adanya kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Nomor 3, sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mengandung nilai bahwa makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia ini. Yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung makna bahwa suatu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan. Nomor 5, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna sebagai dasar tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, lahiriah dan batiniah. Untuk kesimpulannya, di nasionalisme ini, agar kita selalu mengutamakan nilai-nilai Pancasila sebagai wujud implementasi nasionalisme baik dalam bekerja ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Semangat! Banyak kerjaan, belum selesai-selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nah, itu contoh implementasi nasionalisme yang mengacu pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sesibuk-sibuknya kita bekerja, kita harus tetap ingat pada kewajiban kita kepada Tuhan. Sip.
Ya, yang sekarang kita bahas adalah etika publik. Etika publik adalah nilai dasar yang harus dimiliki ASN. Karena etika publik penting untuk dimiliki seseorang karena manusia pada hakikatnya dilihat dan dinilai berdasarkan tingkah laku yang menyertainya. Nah, apa sih itu etika? Nah, untuk etika sendiri, etika adalah refleksi atas baik, buruk, benar, atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana yang baik dan benar. Sedangkan untuk etika publik adalah standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, ini saya akan kasih contoh 3 kompetensi apa saja sih yang harus dimiliki ASN. Nah, nomor 1, kompetensi knowledge. Nomor 2, kompetensi skill. Nomor 3, kompetensi attitude. Nah, untuk etika publik ini sendiri masuk dalam kompetensi attitude. Kenapa ASN harus menjaga etika publik? Karena ASN sebagai public figure, segala tindakannya akan dilihat dan dinilai oleh masyarakat. Dan banyak sekali sekarang berita yang berbau ASN. Sedikit saja ASN berulah akan menjadi bulan-bulanan oleh masyarakat. Jadi, kita harus melakukan hal yang baik agar menjadi contoh orang lain, juga akan menjadi lebih baik. Ya, masuk. Permisi, Pak. Ya, silakan dulu. Jadi gini, Pak. Ya. Ini saya mau mendaftarkan tanah saya. Ya, boleh. Nah, ini berkas-berkasnya, Pak. Lihat dulu, minta. Ya, saya lihat dulu ya, Mas ya. Ya. Mas, ini gimana sih, Mas? Mas mau mendaftarkan, tapi kok banyak yang kurang. Mas apa nggak baca brosur di depan? Tahu saya cuma ini, Mas. Ini ada yang kurang, Mas. Banyak, ada 3. Mas, cari dulu di sana. Kan saya nggak tahu, Mas. Ya harus dicari dulu. Ya, masuk. Misi, Pak. Ya, Mas. Nah, dulu. Pak, ini saya mau mendaftarkan tanah, toh. Ya. Nah, ini, Pak, berkas-berkasnya, Pak. Oh ya, saya lihat ya. Yuk, Pak. Oh ya, gini Mas. Hmm. Ini Mas, Hmm. ada yang kurang di berkasnya. Kurang apa, Mas? Ini yang kurang ada 3 jenis Mas. Mungkin Apa bisa sih? saya jelaskan, Mas. Ini yang kurang 1 KTP, 2 KK, yang ketiga sama SKPT. SKPT. Apa itu SKPT, Pak? SKPT itu surat keterangan pemilikan tanah. Nanti Masnya bisa datang ke desa untuk dibuatkan SKPT. Nanti setelah kalau sudah selesai semua, sudah terkumpul, nanti Mas bisa bawa berkas lagi ke sini ya. Oh, berarti saya harus nambah 3 lagi itu baru bisa kesini lagi, bisa proses. Iya, betul sekali Mas. Jadi mungkin biar lebih lengkap, nanti bisa saya proses. Oh, Ya Mas ya. Ya teman-teman, ini contoh implementasi etika publik yang benar. Nah, kita harus melayani masyarakat yang penuh keramahan, dan juga kita memberikan informasi yang lebih informatif dan lebih detail agar masyarakat juga merasa puas dan senang. Itu. Terima kasih. Sudah paham? Oh ya, paham, Pak.
Kalau begitu saya cari dulu ya. Ya, siap. Oke, Oke. sip. Sip? Sip. Oke.